Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risa Rahmawati. Aku seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini aku akan nemenin teman-teman belajar turunan fungsi aljabar matematika kelas 11. Oke, langsung aja ya ke materinya. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai metode turunan fungsi aljabar. Jadi seperti ini teman-teman metodenya. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x. Jadi kalau ada turunan misalkan fx berarti turunannya itu f aksen x. Kalau misalkan fungsinya itu y sama dengan berarti y aksen sama dengan, seperti itu. Nah, di sini f aksen x sama dengan n ini dari pangkat dari x dikalikan dengan konstanta n dikali dengan a x pangkat n dikurangi 1. Jadi pangkat dari x ini dikurangkan dengan 1. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya biar nggak bingung. Oke, contoh soal yang pertama, fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Kalau teman-teman mau nyoba boleh aja, silahkan pause videonya, nanti bisa dicocokkan ya kalau udah selesai. Kalau bisa teman-teman sambil nyoba ya. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Kita jawab soal yang pertama. Oke, bentar. Kita ganti tinta dulu. Oke, langsung aja. Ini kan fx ya, berarti turunannya itu f aksen x sama dengan 3-nya kita kalikan dengan konstanta 3 dikalikan dengan 6x pangkatnya tadi diapain? Dikurangi dengan 1 kan? Jadi 3 dikurangi dengan 1 dikurangi. Nah, ini pangkat dari x turun dikalikan dengan konstanta 2 dikali 3 x pangkatnya 2 dikurangi 1 ditambah ini kan 4x ya, berarti x nya itu pangkat 1, jadi 1 dikali 4 x pangkat 1 dikurangi 1 kan 0, jadi x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1. Jadi sebenarnya nggak apa-apa langsung ditulis 4 aja, tapi aku jelaskan biar tidak terjadi miskonsepsi dari teman-teman gitu. Ditambah dengan 7 ini kan tidak ada x-nya ya, jadi kan ini sama dengan x pangkat 0 ya, jadi x pangkat 0 kan 1, jadi 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, ketika 0-nya ini dikalikan dengan 7 kan sama dengan 0 kan, jadi ini sebenarnya langsung ditulis 0 nggak apa-apa, seperti ini. Sama dengan 3 kali 6 18 x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 4 dikalikan 1 4 dikalikan 1 lagi karena x pangkat 0 sama dengan 4 ditambah dengan 7 dikali 0 kan 0, udah 0 gitu aja. Jadi jawabannya itu 18x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4. Ini jawabannya. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu aturan perkalian. Kalau teman-teman menemukan suatu fungsi yang dikali, itu ada metodenya teman-teman. Jadi turunan y itu kita misalkan sebagai u dan v. Jadi y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen, seperti itu. Kita langsung ke contoh soal ya. Teman-teman bisa sambil nyoba sambil diperhatikan. Nah, di sini ada contoh soal yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 dikali dengan 4x ditambah 2. Oke, langsung kita jawab. Nah, di sini kan dibagi menjadi u dan v ya tadi.
kita umpamakan 3x kuadrat dikurangi 2 ini sebagai U, dan 4x ditambah 2 ini sebagai V. Seperti itu. Nah, kita cari dulu turunan dari masing-masing, dari U dan V. Jadi, turunan dari U adalah U aksen sama dengan turunan dari U itu kan 3 dikali 2 sama dengan 6. X-nya pangkatnya kita kurangi dengan 1. Jadi pangkat 1, jadi 6x dikurangi dengan 2 dikalikan 0 kan, tadi kita sudah bahas ketika ada koefisien aja berarti turunannya itu 0, jadi nggak usah ditulis tuh nggak apa-apa. Lalu yang turunan dari V yaitu V aksen sama dengan 4x, jadi turunannya itu adalah 4, seperti itu. Nah, tadi rumusnya itu F aksen apa teman-teman? F aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen, seperti itu. Nah, U aksen berapa? U aksen kan 6x, jadi 6x kita tulis 6x. V nya berapa? V nya 4x ditambah 2, 4x ditambah 2 ditambah U nya berapa? U nya 3x kuadrat dikurangi 2. V aksennya berapa? V aksennya 4. Lalu kita kalikan masuk ya masing-masing. Jadi 6 dikali 6x dikali 6 dikali 4x itu kan jadinya 24x pangkat 2. 6x ditambah 2 6x dikalikan dengan 2 yaitu 12x ditambah, nah 3x kuadrat dikalikan 4 sama dengan 12x kuadrat dikurangi 4 kali 2 8. Nah, tinggal kita operasikan. Ini 24 ditambah dengan 12 berapa? Jadinya 36 ya. 36x kuadrat ditambah 12x dikurangi dengan 8. Jadi hasilnya 36x kuadrat ditambah dengan 12x dikurangi dengan 8, seperti itu. Oke, next ke soal selanjutnya atau aturan selanjutnya, yaitu aturan pembagian. Nah, ini sangat agak-agak kompleks ya teman-teman, tapi tenang aja, ini sebenarnya gampang kok. Nah, ketika turunan Y itu sama dengan U per V, jadi kan ini kayak U dibagi V gitu kan ya. Nah, itu turunannya itu Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Oke, tenang teman-teman, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4 per 4x ditambah 1. Langsung aja kita kerjakan. Kita misalkan dulu ya. Dari awal tadi kita memisalkan. Kalau misalkan U itu yang atas, ini U, berarti yang bawah apa? V kan. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu kita cari turunan dari U. Berapa turunan dari U? Sama dengan 4x ya, 4x, dan turunan dari V sama dengan 4. Langsung aja, F aksen X, tadi rumusnya apa teman-teman? U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat, seperti itu. Oke, langsung aja U aksennya berapa? 4x dikalikan V nya 4x ditambah 1 dikurangi U nya 2x kuadrat dikurangi 4, V aksennya 4 per V kuadrat 4x plus 1 kuadrat. 4x kali 4x 16x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2x kuadrat dikalikan 4, 8x kuadrat
dikurangi 16 per, ini langsung aja kita jabarkan ya, jadikan 16x kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 4 8x ditambah dengan 1. Jadi hasilnya 16x kuadrat dikurangi 8x kuadrat sama dengan 8x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x, negatif dengan negatif jadi positif, plus 16 per 16x kuadrat ditambah 8x plus 1. Seperti itu teman-teman, sudah selesai. Gampang kan? Jadi itulah materi turunan fungsi aljabar. Jangan lupa teman-teman banyak-banyak latihan soal ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke aku. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.